Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang dasar negara Jepang. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Apakah dasar negara itu? Nah, secara umum, dasar negara merupakan suatu sikap atau pandangan hidup bagi masyarakat di suatu wilayah. Dasar negara adalah suatu filsafat berpolitik dan berkehidupan yang menjadi sumber tata tertib dan hukum di suatu negara. Dan setiap negara pastinya memiliki dasar negara yang berbeda-beda. Jepang terletak di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu sebagai pulau terbesar, Shikoku, dan Kyushu. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya. Gunung tertinggi di Jepang adalah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang dan berada di peringkat ke-10 negara berkependudukan terbanyak di dunia. Tokyo secara de facto adalah ibu kota Jepang dan berkedudukan sebagai sebuah prefektur. Tokyo Raya adalah sebutan untuk Tokyo dan beberapa kota yang berada di prefektur sekelilingnya. Sebagai daerah metropolitan terluas di dunia, Tokyo Raya berpenduduk lebih dari 30 juta orang. Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern di tangan Perdana Menteri. Menurut konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 2 setelah Amerika Serikat dan masuk dalam urutan ketiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Jepang memiliki kekuatan militer yang memadai lengkap dengan sistem pertahanan modern seperti Aegis, serta skuad armada besar kapal perusak. Dalam perdagangan luar negeri, Jepang berada di peringkat keempat negara pengekspor terbesar dan peringkat keenam negara pengimpor terbesar di dunia. Sebagai negara maju, penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi dan berada di peringkat ke-8 dalam indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB. Dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Jepang menganut ideologi Hakko Ichiu yang berarti 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Ideologi Hakko Ichiu merupakan ideologi yang sangat diyakini oleh bangsa Jepang. Menurut ideologi ini, Jepang ditakdirkan untuk menguasai dunia. Hakko Ichiu atau 8 penjuru dunia di bawah satu atap adalah slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Slogan ini berasal dari kalimat dalam Nihon Shoki Jilid 3 bab Kaisar Jimmu yang berarti seluruh negeri bagaikan sebuah rumah. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, diadakan pelatihan guru di Jakarta untuk mengindoktrinasi mereka dengan Hakko Ichiu. Para peserta pelatihan diambil dari tiap-tiap daerah atau kabupaten. Hakko Ichiu dipakai Kekaisaran Jepang sebagai kebijakan nasional mulai dari Perang Tiongkok-Jepang kedua hingga Perang Dunia II. Pada 26 Juli 1940,
Kabinet 2 Perdana Menteri Konoe Fumimaro menetapkan doktrin kebijakan dasar nasional atau Kihon Kokusaku Yoko yang berisi keputusan mendirikan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tujuan dasar dari doktrin kebijakan dasar nasional adalah mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan semangat agung pendirian negara, yakni 8 penjuru dunia di bawah satu atap sebagai kebijakan nasional Kekaisaran Jepang, dan sebagai langkah awal, pertama, menjadikan Kekaisaran Jepang sebagai inti persatuan yang kuat antara Jepang, Manchuria, Tiongkok untuk fondasi pendirian tatanan baru Asia Timur Raya. Di berbagai daerah di Jepang, Hakko-Ichiu dipakai sebagai salah satu slogan untuk mewujudkan tatanan baru Asia Timur. Di Tokyo, dibentuk Chokuku Hokotai atau Perkumpulan Pelayan Pendirian Negara sebagai organisasi pelatihan dan penyuluhan konsep Hakko-Ichiu, dan struktur pemerintah kota dimasukkan ke dalam struktur militer. Shitsuke atau disiplin pada masyarakat Jepang, Nihon Sakai, Nin Ukeru Shitsuke non Bunka. Pertama, disiplin atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Shitsuke. Shitsuke adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku di sekitarnya. Matsunda mengatakan, Shitsuke adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak agar anak-anak tersebut dapat menguasai perilaku yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan sosialnya di masyarakat. Kedua, budaya disiplin dalam masyarakat Jepang dapat dilihat ketika mereka naik dan turun dari transportasi umum seperti bis, kereta listrik, ataupun Shinkansen atau kereta listrik cepat. Para penumpang yang hendak naik mengutamakan penumpang yang hendak turun terlebih dahulu. Begitu juga ketika menaiki lift. Ketika menaiki lift di dalam gedung, mereka yang akan masuk lift menunggu orang yang keluar dari lift hingga kosong. Budaya disiplin dalam mengantri dengan tertib dan teratur dalam keadaan genting sekalipun merupakan hal yang wajib diterapkan bagi masyarakat Jepang. Tertib dalam mengantri di toilet, membayar kasir di supermarket, menunggu antrian di halte bis, menaiki anak tangga atau lift merupakan hal yang sudah dianggap biasa bagi masyarakat Jepang. Kimochi, yang artinya emosi. Dalam berkomunikasi, orang Jepang selalu menjaga perasaan orang yang ada di depannya. Hal ini bisa kita lihat pada saat melakukan komunikasi. Orang Jepang tidak pernah berkata tidak secara terbuka untuk melakukan penolakan dalam menyampaikan pendapat. Mereka selalu mengedepankan kondisi dan tidak menyatakannya secara terbuka. Yang ketiga adalah omoiyori, yang artinya pertimbangan. Orang Jepang dalam mengambil keputusan selalu dilandasi dengan pertimbangan yang sangat matang. Mereka lebih mengutamakan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan dilandasi kepercayaan dan kepentingan bersama. Dalam berkomunikasi, nilai-nilai orang Jepang sangat mengembangkan perasaan orang yang dihadapannya untuk menjaga dan membina hubungan baik di antara keduanya. Dan nilai yang terakhir adalah tsugise, yang berarti loyalitas. Orang Jepang
mempunyai loyalitas yang sangat tinggi terhadap kelompoknya. Mereka selalu memegang komitmen yang telah mereka sepakati bersama. Hal ini akan tampak sekali pada saat telah terjadi kesepakatan. Tetapi oleh karena sesuatu hal mereka tidak dapat memenuhi janji mereka, maka mereka akan meminta maaf dengan membungkukkan badan dalam-dalam untuk mengekspresikan penyesalannya. Sebagai contoh, penggunaan kata hai yang secara harafiah memiliki makna ya atau menyetujui apa yang dikatakan lawan bicara. Akan tetapi, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa lawan bicara menyetujui apa yang kita maksud ataupun kita inginkan dari lawan bicara kita. Penggunaan kata hai memiliki makna berdasarkan konteksnya. Di antaranya bisa mengandung makna lawan bicara mengerti, menyetujui, memperhatikan, atau menimbang. Bahkan hanya sekedar mendengarkan apa yang kita sampaikan, meskipun mereka kurang menyetujuinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Arigatou gozaimashite.